Baik, selamat siang Kak Putri. Siang, Bapak Budi. Berarti suara saya bisa terdengar Kak ya? Siap bisa, Pak. Baik, ada Kak Revana. Apa kabar Kak Revana? Siap, Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Lalu ada Kak Jenny. Kak Jenny apa kabar? Sambil cek sound. Oke, ganti laptop dulu. Ada Kak Intan, apa kabar Kak Intan? Alhamdulillah baik Pak Budi. Alhamdulillah. Ada Kakak Ika. Kak Ika apa kabar? Kak Frida bisa mendengar suara saya, apa kabar? Siap, Bapak. Alhamdulillah baik, Bapak. Kak Ika bisa mendengar suara saya? Kak Ika sepertinya belum bisa mendengar ya. Kak Denis, Mas Denis, apa kabar? Ya, Bapak, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Bapak. Ya, Mas Denis silakan untuk rename-nya ya seperti teman-teman yang lainnya. Nah, Mas Ya, Denis di Bapak. nomor berapa di angkatan 19 ya? Lalu ada Kak Sabrina, apa kabar Kak Sabrina? Sepertinya sedang sibuk banget ini Kak Sabrina. Luar biasa ya. Ini belum ada suaranya Kak Sabrina. Belum masuk. Mute-nya udah ke... Izin sudah masuk, Pak. Ah, sudah ya. Siap. Mohon maaf terlambat, Bapak. Ada Kak Faris. Kak Faris, apa kabar Kak Faris? Alhamdulillah sehat Bapak. Kok Mohon maaf Pak wajahnya terlambat. seperti Faris Rustamunap ya, penyanyi zaman dulu. Cocok namanya Faris. Kak Jenny sudah bisa mendengar suara saya? Sudah ganti laptop? Siap, sudah Bapak. Tinggal ini nih, tinggal Kak siapa tadi? Kak Ika nih, Kak Ika bisa mendengar suara saya? Kak Ika belum bisa mendengar kayaknya. Kak Ika wajahnya sebelah menghilang, jangan-jangan lagi sahur nih. Kak Ika bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya, Kak Ika? Ya udah, oke. Eh, Ma- Kak Denis, ini tuh pertemuan pertama ya? Siap, Bapak. Pertemuan pertama, oke. Karena memang saya baru eh pernah sih ketemu di agenda satu dengan Kak Putri dulu jadi petugas itu ya ASBN ya? Kak Putri ya pernah ya? Jadi petugas upacara Api Semangat Bela Negara Kak Putri ya kalau nggak salah ya? Siap, Pak. Jadi Nah, pemucak Pancasila. iya hafal saya. Dan mungkin yang lain tapi saya yang khas tuh itunya wajahnya Kak Putri. Oke, jadi kita mulai saja ya karena sudah 4 menit. Izin informasi, kelas kita ini ada 10, 11. 11 orang Kak Denis betul kah? Siap, betul, Bapak. Betul, ya. Ada Kak Nandira apa kabar nih baru terhubung nih Kak Nandira. Ya Bapak, kabar baik Bapak. Ya, eh
Kita mulai saja ya. Ini mohon maaf saya lagi nggak enak badan makanya suaranya agak kecil. Jadi eh, teman-teman, pertama saya mengucapkan selamat ya. Selamat teman-teman sudah memasuki sesi agenda 4 ya, agenda 4. Agenda 1, 2, 3 sudah teman-teman lalui dengan sangat baik. Dan agenda 4 ini adalah kunci. Wah, kunci keberhasilan teman-teman mengikuti pelatihan dasar CPNS ya. Kenapa? Karena di agenda 4 ini teman-teman diminta untuk menyusun aktualisasi. Aktualisasi apakah itu? Ya, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebetulnya gambaran menyusun aktualisasi saya yakin sudah teman-teman mendapatkan. Baik itu di agenda 1, agenda 2, juga agenda 3 ya. Nah, sebelum dimulai nih, sebelum dimulai. Ini kan namanya nama nama kelompoknya panjang banget ya. Gelombang 5 angkatan 19 kelompok 1. Kita kasih nama Kakak Putri, yuk. Kita kasih nama kelompok kita. Jadi kalau saya manggil misalkan kelompok macan gitu kan jadi enak ya, lebih akrab gitu. Sok, siapa yang punya usul nama kelompok bebas lah. Jadi lebih akrab begitu ya. Kalau misalkan teman-teman gelombang 5 angkatan 19 kelompok 1, aduh meniribet. Nah, sekarang kita kasih nama. Kita kasih nama kelompoknya. Silakan, namanya bebas merdeka yang ada di jagat raya ya. Misalkan kelompok gajah, kelompok buaya. Oh, buaya mah jangan ya. Kelompok harimau, kelompok apapun lah. Atau misalkan, ini teman-teman dari instansi mana? IMIPAS. Siap, Ya, betul Bapak. misalkan Ya, betul. yang lagi beken di IMIPAS tuh istilah apa kita jadikan nama kelompok atau bebas ya. Kita buat dulu nama kelompok supaya lebih akrab ya. Dan saya jadinya ingat. Oh iya ya untuk gelombang 5 angkatan 19 kelompok 1 tuh misalkan kelompok JOS misalkan ya atau apapun lah. Kak Putri ada ide nama kelompok? Ayo, silakan yang ada di benak aja keluarkan ya. Lebih unik, lebih mudah diingat ya. Kak Putri ada? Kak Frida punya ide nama kelompok? Ayo, biar kita cepat kita kasih nama kelompok. Atau jangan kelompok lah menikaku ya, geng ya. Kita kasih nama geng kita nih. Geng apa nih? Kak Frida punya ide ngasih nama geng. Ini adalah geng-geng terbaik di IMIPAS ya, yang siap tempur untuk menyusun aktualisasi. Kak Paris nih ketawa-tawa terus kayaknya punya ide nih. Kak Paris punya ide kasih nama geng kita apa Kak Paris? Oh, buka. Silakan lah pokoknya apapun nanti kita bungkus ya. Tapi kalau ada dua opsi nanti kita pilih yang mana. Kak Paris punya ide apa? Kira-kira memberi nama geng kita, geng pentungan. Wah, mentang-mentang di lapas pentungan. Ayo, apa Kak Paris? Jangan jangan lama-lama tuh. Pokoknya mau apa aja silakan kasih nama kelompoknya. Ayo, Kelompok berakhlak aja, Pak. berakhlak. Oke. Berakhlak. Barusan siapa yang mengusulkan berakhlak? Punten. Siapa yang barusan mengusulkan berakhlak? Saya, Pak. Oh, Kak Intan ya. Ada satu opsi nama kelompok berakhlak ya. Satu lagi, apa kita sepakat bungkus berakhlak atau ada nama lain? Kak Jenny punya ide? Mabar, Pak. Kelompok mabar. Mabar. Mabar ya. Manusia berakhlak, Pak. Nah, ini lebih lebih komprehensif lagi mabar ya. Saya kenalnya mabar itu main bareng ya atau males bareng gitu. Ya, coba kita sudah punya dua pilihan nama. Satu geng berakhlak, kedua geng mabar. Mabar kayaknya kesannya lebih ini juga nih, lebih lebih barbar gitu. Mabar. Siap, gak apa-apa. Cung yang sepakat nama gengnya mabar. Acungkan tangan. Kita akan bungkus nih. Manusia berakhlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sudah mabar ini. Aduh, mohon maaf Pak Intan. Berakhlaknya kalah. Tapi sebetulnya mengusung berakhlak juga ya. Cuman Kak Paris
menambahkan manusia berakhlak. Wih, luar biasa. Oke, jadi mulai saat ini dan seterusnya sampai dengan seminar akhir, saya akan panggil teman-teman geng mabar. Nah, seperti halnya geng di jalanan sana, ini harus ada ketua gengnya nih, ya. Ketua geng, ya. Cung yang sepakat ketua gengnya laki-laki. Satu, lima, enam, tujuh. Ketua gak, empat, enam, tujuh, delapan. Oke, berarti ketua gengnya laki-laki ya. Dah kalah ya karena udah tujuh. Nah, ini ada tiga calon ketua geng nih ya. Dua ya. Ada Mas Denny sama Mas Paris. Nah, Mas Paris hati-hati nih. Biasanya ada istilah lu usul lu pikul nih, hati-hati Mas Faris ya. Biasanya ada istilah lu usul lu pikul. Cung yang sepakat ketua gengnya Mas Paris. Ketua geng mabar sepakat ketua gengnya Mas Paris, Cung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, karena anggotanya hanya 11 dan sudah tujuh ngasih suara, berarti sepakat ya. Ketua geng kita Mas Paris. Ya, tepuk tangan. Jadi kita bersama dengan geng mabar ya. Mudah-mudahan ini geng yang menjadikan teman-teman sukses ya dalam menyusun aktualisasi dengan ketua gengnya Mas Paris. Mas Paris sebagai ketua geng ini dalam eh, Mas Paris sudah geleng-geleng kepala aja. Aduh, kenapa jadi saya ini? Sebagai ketua geng, Mas Paris diharapkan bisa menghubungkan ya, menghubungkan teman-teman, menjadi corong begitu ya, proaktif ya. Kita kan kalau nggak salah ada WA grup ya, WA grup eh, komunikasi dengan panitia penyelenggara terkait dengan penyusunan aktualisasi atau dengan saya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung gitu ya ke saya, Japri, misalkan Kaprida, Pak Budi, ini saya mau kirim draft rancangan aktualisasi, boleh langsung ya. Jadi biar lebih cepat. Nah, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai, nah, saya juga ingin berkenalan ya. Saya izin share screen dulu. Izin share screen dulu. Oke. Waduh, mohon maaf, saya barusan terlempar nih, mohon maaf. Ya, sudah muncul, Kak Paris? Siap, sudah Bapak. Sudah ya. Baik, teman-teman. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ya. Banyak yang patut kita syukuri ya. Saat ini saja pertemuan kita pada kesempatan siang ini adalah anugerah yang luar biasa ya, anugerah yang luar biasa. Karena teman-teman setelah menjadi CPNS di lingkungan Kementerian IMIPAS, teman-teman langsung mendapatkan kesempatan mengikuti Latsar CPNS. Jadi banyak di luar sana yang ingin seperti teman-teman ya, ingin seperti wah, ingin kayak Kak Prida, waduh kayaknya kalau jadi ASN di IMIPAS kayak Kak Prida kayaknya enak gitu. Ingin kayak Kak Denis ya. Kayaknya kalau jadi ASN di IMIPAS kayak Kak Denis wah kayaknya keren gitu. Jadi banyak di luar sana yang ingin seperti teman-teman. Dan teman-teman juga luar biasa ya. Dalam proses rekrutmen, teman-teman udah berjuang nih.
udah berjuang sampai dengan saat ini. Di awal itu teman-teman kan pasti bersaing ya melalui testing lah ya, melalui pendaftaran, kelengkapan administrasi, kemudian ujian tertulis, wawancara dan sebagainya. Kemudian teman-teman lolos dan itu adalah menunjukkan teman-teman punya kapasitas ya, punya kapasitas bahwa teman-teman layak untuk diterima di Kementerian ini pas gitu ya, layak. Nah, tinggal sekarang nih setelah menjadi ASN atau calon ASN di Kementerian ini pas mau ngapain gitu ya, mau seperti apa begitu ya. Apakah mau seperti potret-potret PNS-PNS dulu begitu ya, yang santai begitu ya, yang kurang berkinerja ya, kemudian banyak telat ya, banyak gak masuk kantor dan sebagainya. Tentunya tidak. Saya berharap hmm, sepenuhnya kepada geng Mabar ini adalah insan-insan terbaik ya di Kementerian itu pas. Teladan-teladan terbaik di Kementerian ini pas, terlebih setelah mengikuti Latsar CPNS ini ya. Nah, kenapa? Karena di Latsar CPNS ini teman-teman belajar banyak eh, hal yang luar biasa ya. Mulai dari agenda satu. Ini sambil sambil nyenggol-nyenggol ya. Agenda satu teh apa Kak Frida? Masih ingat? Ya Bapak, agenda satu tentang wawasan kebangsaan dan dan bela negara Bapak. Ya, kalau wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar itu adalah modul ya, salah satu modul ya. Kalau agenda satunya apa namanya? Kak Frida masih ingat? Sikap dan Dan perilaku bela negara Bapak. jadi di agenda 4 ini teman-teman harus bulat dulu ya, harus bulat dulu tentang agenda satu, agenda 2 dan agenda 3 karena yang menjadi pondasi dalam menyusun aktualisasi ini ketiga ketiga agenda tersebut ya. Ada agenda satu sikap dan perilaku bela negara. Ya, di dalamnya di agenda satu tuh ada 3 modul. Modul apa aja Mas Denis? Masih ingat? Nah, tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Kaprida. Mas Denis masih ingat? Agenda satu itu ada 3 modul. Wawasan kebangsaan ya. Ya, lalu kan ada 3. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara itu modul satu. Modul duanya analisis. Masih ingat apa modul 2-nya? Analisis. Siapa yang masih ingat? Wah, harus harus ingat ya. Apalagi modul 2 ini eh, pondasi ya dalam menyusun aktualisasi. Ada yang masih ingat modul 2-nya apa? Analisis apa? Analisis isu kontemporer, Bapak. Nah, Kak Intan betul ya. Jadi modul Ya, 2 pada agenda satu itu adalah ruhnya ya. Analisis isu kontemporer itu adalah ruhnya dalam teman-teman menyusun aktualisasi ya. Terus modul 3-nya apa Kak Intan? kesiapsiagaan bela negara. Ya, ya nanti dibuka-buka lagi ya, dibuka-buka lagi. Karena ini akan berkaitan. Lalu ada agenda 2 nih, Kak Ika. Kak Ika, agenda 2 tuh apa Kak Ika? Pernah belajar agenda Nilai 2? dasar ASN Bapak. Nilai ASN Nilai dasar ASN. berakhlak ya. Nah, nilai dasar ASN Siap berakhlak. Bapak. Nah, teman-teman, dalam menyusun aktualisasi, bukan hanya gagasan kreatifnya yang ditonjolkan ya Kak Ika ya, tetapi bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada setiap tahapan kegiatannya ya. Nah, jadi itu. Jadi eh kenapa? Nah, kenapa nih? Kenapa? Kenapa nilai-nilai?
dasar ASN berakhlak itu mesti jadi pondasi pada setiap tahapan kegiatan. Begini Kak Ika ya, begini. Kadang-kadang, kadang-kadang ya, kadang-kadang di kantor ya, di kantor itu ada pegawai yang pintar, pintar. Ide-idenya bagus ya, ide-idenya bagus. Ide-idenya cemerlang lah dan cerdas begitu. Jadi kalau diskusi sama dia tuh udah pokoknya jago lah. Jago diskusi, jago menyampaikan ide, jago mencari solusi dan sebagainya. Tetapi ternyata sering jadi masalah, sering jadi masalah. Kenapa? Ia jalan sendiri begitu ya. Ia jalan sendiri, katakanlah merasa hebat, merasa pintar. Pimpinannya nggak diajak bicara. Tiba-tiba dia menawarkan gagasan-gagasan kreatif langsung ke pimpinan di atasnya. Tapi pimpinan langsungnya nggak diajak bicara. Kira-kira menimbulkan masalah nggak Kak Ika? Kalau ada pegawai seperti itu. Siapa menimbulkan masalah? Iya kan? Misalkan gini, saya ini anak buahnya Kak Ika nih. Kak Ika di imigrasi apa di rutan? Siap, saya di lapas, Pak. Di lapas ya. Nah, saya ini anak buahnya Kak Ika. Kak Ika tuh bos saya. Kak Ika tuh pimpinan langsung saya. Nah, saya tuh punya ide, punya gagasan kreatif ya untuk menyelesaikan permasalahan tertentu atau untuk apa namanya memberikan warna pada kualitas pelayanan ya. Misal nih, di lapas saya ini punya ide membuat nomor antrian digital misalnya. Tapi saya tuh tidak ngomong sama Kak Ika. Saya langsung ngomong sama teman-teman, terus saya ngomong sama unit yang lain. Saya ngomong ke pimpinan-pimpinan yang lain, sementara pimpinan saya nggak diajak ngobrol. Kira-kira eh, pimpinan saya Kak Ika nggak diajak ngobrol. Kira-kira perasaan Kak Ika seperti apa? Bisa jadi tersinggung ya, bisa jadi tersinggung. Merasa tidak dilibatkan, Bapak. Iya. Kok Pak Budi Siapa? apa berkoar-koar tentang digitalisasi nomor antrian, tapi kok saya nggak diajak ngobrol gitu ya? Padahal kan saya pimpinan. Nah itu jadi salah satu alasan kenapa nilai dasar ASN berhalak harus menjadi pondasi pada setiap langkah dalam menyusun gagasan kreatif itu adalah tadi satu untuk menciptakan kondusivitas. Nah, kalau saya punya gagasan terhadap permasalahan di kantor, misalkan gini, Bu Ika, ini kan pengunjung ini ngantrinya luar biasa nih tiap harinya. Belum lagi ruang antrian yang eh, kurang representatif gitu ya. Belum lagi ruang antrian yang kurang nyaman dan sebagainya gitu. Supaya tidak terjadi penumpukan, bagaimana Bu kalau misalkan kita coba yuk Bu buat nomor antrian digital. Nah, itu kan nanti Bu Ika, wah bagus tuh Pak Budi. Ayo kita eh, bikin, nah, misalkan gitu ya. Atau jangan-jangan, nah perhatikan teman-teman, atau jangan-jangan Bu Ika ini sudah punya ide. Aduh, Pak Budi begini. Sebetulnya selain nomor antrian digital ya, saya itu ingin buat misal buat ini di lapas tuh buat publikasi informasi ya, misalkan di ruang antrian tuh ada TV ya, TV. Nah, nanti di TV itu disampaikan tentang standar pelayanan, kemudian disampaikanlah SOP, kemudian disampaikanlah maklumat dan sebagainya. Jadi TV yang kita punya di ruang layanan itu bermanfaat untuk memberikan informasi dan edukasi. Nah, ketika terjadi diskusi seperti itu, eh, saya nggak boleh memaksakan diri ya. Misalkan gini, ah Bu Ika, itu mah idenya jadul. Wah, itu mah nanti nanti pimpinannya tersinggung. Itu mah idenya udah kuno lah. Mendingan ini kata saya mah keren Bu. Seperti di lapas di sana tuh udah pakai nomor antrian elektronik gitu. Jadi memaksakan ya. Nah itu juga jangan ya, Bu Ika ya. Jangan memaksakan ide yang kita punya kepada pimpinan sampai pimpinan merasa tersinggung. Jangan. Jadi sebagai peserta latsar dalam analisis isu kontemporer itu Bu Ika pernah belajar ini kan modal insani, ya ingat modal insani? Siap. Mas, Modal itu insani Pak ya. anu, Pak. Nanti baca-baca lagi ya.
Salah satu modal insani adalah modal ketabahan. Jadi kita harus sabar. Kalau memang pimpinan menghendaki gagasan kreatif yang diusung itu adalah berbeda dengan kehendak kita, nggak masalah. Kita support saja. Nah, mana tahu nanti ke depan terkait dengan nomor antrian elektronik itu nanti bisa dilakukan juga begitu. Jadi semuanya berjalan dengan semut begitu ya. Begitu. Itu terkait dengan eh, melaporkan kepada pimpinan. Biasanya melaporkan kepada pimpinan itu adalah langkah pertama dalam mengimplementasikan gagasan kreatif. Kita kan sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus melaporkan dulu kan. Bu Ika menyampaikan draft ya, menyampaikan usulan atau draft atau rancangan terkait dengan nomor antrian elektronik. Nanti sampaikan, laporkan Pak, ini dalam rangka. Teman-teman perhatikan, salah satu kiat jitu ya, salah satu kiat jitu untuk teman-teman dalam menyusun aktualisasi adalah ngobrol, ya, ngobrol, ngobrol banyak dengan pimpinan, laporkan setiap progres ya. Jadi pimpinan bisa ikut memantau, bisa ikut mengarahkan dan memberikan dukungan tentunya. Pak, ini kan saya sedang ikut latsar Pak, dan saya mendapatkan tugas untuk menyusun aktualisasi. Mohon arahan Pak. Ada pimpinan yang belum punya ide, Kak Ika ya. Ada pimpinan yang belum punya ide. Kalau Ika punya ide apa? Atau permasalahan yang akan diselesaikan tentang apa? Wah, nanti Kak Ika sampaikan. Ini loh Pak, sering terjadi tumpukan antrian kan Pak di ruangan, anu gitu. Jadi itu kan bikin bikin pengguna layanan gak nyaman dan Ika sendiri di ruang layanan tuh jadi kasihan juga Pak lihat Bapak Ibu yang ngantri begitu ya sampai berjam-jam begitu. Nah terus lalu ya ini Ika menawarkan ini Pak, menawarkan gagasan membuat nomor antrian elektronik. Wah lalu sama pimpinannya, wah bagus, oke, Kak Ika, gas, gitu ya. Bisa jadi begitu. Ada yang seperti tadi, pimpinannya udah punya isu ya yang minta diselesaikan oleh Kak Ika, Kak Denis, Kak Paris, Kak Frida ya, minta diselesaikan melalui pembelajaran latsar. Silakan lah. Yang penting pesan saya adalah komunikasi dengan pimpinan dan teman-teman harus menjaga kesantunan ya. Teman-teman harus menjaga ya harus menjaga. Karena gini, ada peserta dan mentor dengan pimpinan itu nggak harmonis kayak Kak. Nggak harmonis. Jadinya malah tengkar ya, tengkar dalam tanda petik di seminar. Saya pernah mendapatkan hal seperti itu. Jadi kata Kak Ika tadi gini, saya misalkan pesertanya, saya presentasi rancangan aktualisasi, setelah saya presentasi, Kak Ika bilang gini, maaf Bapak penguji dan Bapak coach, saya itu selama Budi menyusun rancangan aktualisasi, belum pernah Budi itu laporan sama sekali ke saya. Waduh, ada yang sampai kayak begitu. Nah, bayangkan ya, itu kan kondisi yang tidak diharapkan ya. Nah, itu bisa terjadi teman-teman ya. Tantangan kepada teman-teman untuk mengkomunikasikan dengan pimpinan ya. Tantangan kepada teman-teman untuk mengkomunikasikan dengan pimpinan. Satu, misalnya pimpinannya terlampau sibuk. Wah, pimpinan KIK tuh sibuk. Wah, sibuk. Sampai-sampai susah ditemui. KIK mau laporan itu sulit ya. Atau pimpinannya sedang umroh misalkan ya. Sedang umroh. Wah, dah. Sedang umroh kan gak enak juga kita ganggu ya. Jadi nanti silakan cari solusi. Apakah ada perwakilan dari pimpinan yang akan menemani KIK selama aktualisasi ya? Kalau pimpinannya memberikan disposisi ya, atau pimpinannya tertarik dengan ide KIK, ya udah KIK, pokoknya dengan saya mah chatting aja pokoknya chatting ya, apapun yang KIK lakukan informasikan ke saya. Ada yang begitu ya. Nah jadi teman-teman harus harus bisa mengantisipasi ya situasi yang ada ya untuk dapat mengkomunikasikan tugas aktualisasi ini. Begitu ya. Itu sekedar pengantar ya, sekedar pengantar. Jadi kenapa nilai ASN berakhlak ini menjadi pondasi dalam menyusun aktualisasi. Nanti agenda tiganya juga sama teman-teman dibaca lagi Kak Ika ya. Dibuka-buka lagi agenda satu 2. Siap, Pak. Siap. Jadi intinya agenda satu, agenda 2, agenda 3 yang sudah dipelajari menjadi pondasi ya, menjadi pondasi dalam teman-teman melaksanakan aktualisasi. Agenda satu, sikap dan perilaku bela negara.
jadikan semangat bela negara itu adalah semangat teman-teman untuk menyelesaikan isu ya. Kalau misalkan ada permasalahan terkait dengan sandal di lapas, ada permasalahan terkait dengan lampu senter di lapas, ada permasalahan terkait dengan antrian, teman-teman buat perubahan ya, agar pelayanan itu menjadi lebih baik di tangan teman-teman ya, di tangan Kak Putri, di tangan Kak Revana, di tangan Kak Sabrina, di tangan Kak Sri Handayani. Lalu apa namanya, semangat bela negara menjadi dasar. Kemudian, nah agenda dua, ada agenda dua terlebih lagi. Nilai dasar ASN berakhlak itu adalah nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam setiap langkahnya. Agenda 3 manajemen ASN dan smart ASN, itu juga keterkaitannya sangat besar ya. Smart ASN, ASN yang smart itu apa sih? ASN yang berkinerja tinggi, yang mampu memberikan solusi-solusi ya. Jadi kita harus smart, kita harus peka ya, kita harus berpikir kritis. Jadi saya percaya dengan usia teman-teman seperti sekarang ini, semangat untuk berpikir kritis, semangat untuk melakukan perubahan ini akan sangat tinggi ya. Oke, itu saja dulu pengantar. Nah ini teman-teman silakan ini dicatat ya. Nah, atau di screenshot apapun lah. Saya itu Kak Ika sudah viral tahun 80-an Kak Ika. Sudah pernah viral. Jadi kalau istilah viral sekarang itu ketinggalan. Saya mah sudah sejak dulu. Jadi dulu di buku bahasa Indonesia sekolah dasar nama saya sering disebut-sebut Kak Ika. Ini Budi. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Nah, inilah orangnya. Nggak tahu. Kalau buku bahasa Indonesia yang sekarang ini Ika atau ini Denis atau ini Faris. Jadi nama saya sering disebut-sebut ya. Dulu tahun 80-an oleh siswa-siswi SD seluruh Indonesia ya. Ini Budi. Nah, ini saya bertugas di. Nah, saya juga minta teman-teman hafal dulu nih ya. Saya bertugas di sini nih. Pusjar SKTAN. Nah, siapa yang tahu kepanjangannya? Kita cek, jangan-jangan teman-teman nggak hafal nama kantor saya. Kak Putri, apa kepanjangan dari Pusjar SKTAN? Harus hafal ya. Pus. Pus. Ini nama kantor paling sulit di dunia ini ya. Paling sulit untuk diucapkan. Ada nama lagi antara Apa Kak Putri, Pusjar SKTAN tuh? Itu ada di belakang. pusat Ada di pembelajar. belakang Kak Putri kalau nggak salah tuh. Di belakang Kak Putri, di layar, di background. Tuh, di background di atas. Siapa? Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional, Bapak. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman ini sekarang sedang mengikuti pelatihan dasar di Pusjar SKTAN, Lembaga Administrasi Negara ya. Jadi, teman-teman sudah dicatat sebagai keluarga besar kami ya. Sudah dicatat sebagai keluarga besar kami. Kak Putri dan teman-teman geng Mabar ini sudah dicatat sebagai keluarga besar LAN ya. Nah, jadi saya senang dapat keluarga baru. Nah, ini nomor handphone saya. Silakan nanti di screenshot atau dicatat khususnya oleh Kak Faris dan teman-teman semua untuk komunikasi ya, untuk komunikasi. Saya tinggal di Cimahi, jauh memang kalau dari Jawa Timur, tapi kita kan punya nomor WA ya, bisa komunikasi kapanpun. Insya Allah 24 jam ya kalau kebetulan sedang longgar, saya akan merespon apapun yang teman-teman komunikasikan, yang teman-teman tanyakan ya. Baik, itu perkenalan singkat saya saja. Saya ini teman-teman eh, bukan widyaswara, bukan dosen, bukan guru ya. Saya adalah humas protokol. Saya tuh humas protokol di LAN itu ya. Jadi entah kenapa lah, kok tiba-tiba saya diikut sertakan dalam membimbing teman-teman. Mungkin pimpinan memiliki pertimbangan tertentu ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan banyak ya kepada teman-teman ya. Tidak bisa memberikan banyak kepada teman-teman terkait dengan penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, sekarang saya juga ingin kenalan sama teman-teman ya. Sebelum berlanjut, saya stop share dulu. Silakan nanti sebutkan eh,
instansi beserta unit kerja, asalnya dari mana, dan quote ya, quote hari ini ya. Quote hari ini yang menjadi inspirasi teman-teman. Atau dari tadi pagi atau dari semalam misalkan teman-teman mendapati kejadian yang luar biasa yang menjadi inspirasi boleh. Jadi boleh quote, boleh hal yang luar biasa yang teman-teman alami dari semalam sampai tadi ya. Ya, silakan kita mulai dari Kak Revana dulu. Kak Revana silakan. Siap izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Revana Andara Arianto. Suara saya terdengar Bapak? Terdengar. Ya. Nama saya Revana Andara Arianto dari instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penempatan saya di Lapas kelas 2 B Lamongan dan asal saya dari Ngawi Bapak. Dari Ngawi ke Lapas apa? Kelas 2 B Lamongan. Lamongan, dari Ngawi ke Lamongan jauh, Kak? Sekitar 4 jam Bapak. Wah, jauh ya. Berarti kos dong. Iya Bapak. Iya, Atau ada disediakan asrama, Kak Revana? ada juga Bapak, tapi asramanya dipakai sama pejabat. Iya, iya. Meskipun jauh, semoga selalu diberikan kelancaran dalam bertugas ya, Kak Revana ya. Siap Bapak. Kuatnya apa, Kak Revana? Kuat hari ini? Atau hal luar biasa yang terjadi dari semalam sampai barusan yang menjadi inspirasi Kak Revana? Tetap berdiri walaupun lelah Bapak. Oh, ya. Ini adalah curhat ya. Curhat nggak apa-apa. eh ini gambaran loh. Ini gambaran. Biasanya quote itu hadir dari eh, sebuah kejadian ya. Quote itu hadir dari pengalaman. Tidak apa-apa. Jadi kita harus tetap berdiri, harus tetap semangat walaupun lelah. Ya nggak apa-apa. Jadi bagaimana mengantisipasi kelelahan tersebut? Nah, sudah teman-teman pelajari di agenda satu ya. Salah satunya adalah belajar tentang kesiapsiagaan bela bela negara, melatih fisik, mental, dan sebagainya. Dan yang pasti harus sabar ya, Kak Revana ya. Harus sabar. Saya Siap Bapak. saya ngebayangin Kak Revana yang bertugas di lapas ya. Kalau saya mah enak. Yang saya hadapin ini para peserta ya, yang relatif nurut-nurut begitu ya, yang relatif maju-maju pemikirannya. Jadi saya tidak terlalu memiliki tantangan khusus. Tapi kalau Repana, wah di lapas ada warga binaan yang berisik, misalkan ada warga binaan yang nantang-nantang berantem aja, misalkan ada warga binaan yang stres, ada warga binaan yang protes mulu dan sebagainya. Itu kan butuh butuh strategi ya bagaimana mengatasi hari-hari yang seperti itu. Jadi saya salut kepada teman-teman ya yang bertugas di lapas maupun Kementerian IMIPAS. Karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang notabene memiliki karakteristik yang macam-macam ya Karepan ya. Betul Bapak. Karepan pernah dimarahin nggak sama warga binaan? Kalau dimarahin nggak pernah Bapak. Oh, atau pernah dirinduin oleh warga binaan? Kan saya kan jaganya di wanita Bapak. Napi Wanita ya. wanita. Hmm. Tapi zaman Iya, sekarang mah bisa jadi wanita dengan wanita, hati-hati. betul sekali. Ya, saya melihat hal itu ya. Jadi ada fenomena eh, menyimpang begitu, ada fenomena menyimpang. Jangankan di lapas ya, di komunitas-komunitas tertentu yang sesama jenis itu sering terjadi. Nah ini tentu Karepana juga harus bisa mencermati ya, bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Oke, terima kasih. Sekarang Kak Sabrina. Nah, Kak Sabrina ini kayak sedang di tempat fitness ya. Jadi pengen dekat itu. Bukan Pak, ini televisi Pak. Silakan Kak Sabrina. Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Mesya Putri, asal Lumajang, Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pemula, unit kerja di Kantor Imigrasi kelas 2 non TPI Ponorogo, Pak. Oke. Ponorogo ke Lumajang jauh Kak? Jauh Bapak, 6 jam Bapak. Wah, lebih jauh dari Karevana ya. Berarti kos juga dong ya. Kos Bapak, Ya, betul wah Bapak. ini tantangan juga tersendiri ya. Harus hidup sendiri, apalagi bulan puasa gini ya. Nggak ada yang nemenin puasa dan sahur. Betul. Sahur dan takjil ya Kak Sabrina ya.
Wah, Kak Sabrina nge-lag euy. Yang nge-lag saya atau Kak Sabrina nih? Saya kayaknya Pak ini Pak jaringan. Ya, nggak apa-apa. Jadi quote hari ini apa Kak Sabrina? Yap. Quotes hari ini lelah itu wajar, menyerah itu pilihan, Pak. Keren. Lelah itu wajar, manusiawi ya. Menyerah itu pilihan. Dan kita Ya, jangan pilihan. oh, tapi boleh-boleh aja memilih menyerah ya. Kalau misalkan Kak Boleh, Sabrina tuh, boleh, Pak. Kak Sabrina tuh sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan eh, dengan si doi begitu ya. Wah, sudah. Saya sudah berbuat ini, berbuat itu, tapi kekasih itu kerjanya main-main aja. Ah, sudah saya lelah. Ah, ngapain saya ngurusin dia? Ah, udah saya fokus ke pekerjaan boleh ya. Menyerah tuh boleh. Kalau apa namanya istilahnya menyerah untuk menang itu boleh banget ya. Hmm. Kak Sabrina Boleh, sudah Pak. berumah tangga? Belum, Pak. Siap Belum ya. izin. Belum, Pak. Ini ada dua Arjuna nih Kak Belum. Sabrina. Kalau Kak Sabrina berminat ada Kak Paris sama Kak Denis ya. Ada yang terjadi cinta lokasi Siap. di kelompok ya nggak apa-apa, kenapa tidak ya? Biar saling menguatkan ya. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Sekarang Kak Denis, Sama-sama, Kak Denis. Pak. Siap, izin Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Denis Gusti Prawira, asal saya dari Kabupaten Bondowoso. Unit kerja saya di Lapas Kelas 2 di Pasuruan. Oke, kuatnya Quotes-nya ada dua Bapak. boleh. Yang pertama, hadiah terbaik adalah apa yang sedang kamu miliki, dan Wow, takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani. wih, keren ya. Jadi apa yang kita miliki? Yang kedua Bapak, Oh, belum, belum ya, siap, siap. Sorry. ya, yang kedua urip iku urup Bapak. Waduh, Artinya apa tuh? hidup untuk ya urip itu hidup Bapak, urup itu menyala. Jadinya hidup harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Terima Wih, kasih. keren ya. Terima kasih Kak Denis untuk perkenalan dan inspirasinya ya. Jadi kalau kata eh, ada kata apa ya? Ada kata mutiara lah. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan Kak Denis dan geng Mabar ini adalah manusia-manusia bermanfaat untuk lingkungan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kantor, dimanapun. Orang tuh seneng aja ya kalau ada Kak Denis ya. Kalau ada Kak Denis tuh rame, kalau ada Kak Denis itu seru, dan kalau ada Kak Denis itu eh, banyak ide-ide. Kalau ada Kak Denis itu ditraktir. Wah, ya gitu ya. Kan itu traktir itu salah satu kebermanfaatan kita ya. Baik, selanjutnya Kak Jenny. Kak Jenny. Baik, mohon izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Jenny Dwi Bintani, biasa dipanggil Jenny, asal dari Kediri, penempatan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Oke, Apakah suara quote-nya saya terdengar, Bapak? terdengar? Quote-nya apa? Quote saya, wallpaper laptop saya, Bapak. The future depends on what you do today. Oke, waduh, saya kurang dengar nih. Bisa diulang lebih keras Kak Jenny? Izin Bapak, quote saya dari wallpaper laptop saya sendiri. The future depends on what you do today. Wah, ini mah Jadi pantesan nggak dengar udah bahasa Inggris. masa depan kita bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Sepakat ya, sepakat ya. Mudah-mudahan Kak Jenny ini sedang menyusun masa depan yang gemilang ya di IMIPAS ini ya. Amin. Yang Kak Jenny ini susun ini kebermanfaatan IMIPAS ya untuk Indonesia luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya ada Kanandira. Wah, Kanandira nih. Kanandira dari tadi senyum-senyum aja udah nggak kuat pengen menyampaikan quote nih. Silakan Kanandira. Siapa Bapak? Mohon izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan nama saya Nandira Krismelia Rismadani, biasa dipanggil Nandira. Saya berasal dari Kabupaten Tulungagung. Saya Tulungagung. sebagai penjaga tahanan di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Oh, itu dong apa
di lokasi sendiri ya, di Siap, Tulungagung Bapak. juga ya. Dari rumah ke kantor berapa jaraknya? Ya, Berapa lama? izin Pak, dari rumah ke kantor kurang lebih 5 menit. Ah, dekat itu mah ya. Ini nih yang namanya anugerah nih. Nggak jauh-jauh dapat kerjaan dekat dekat rumah ya. Kalau lapar tinggal ke rumah, lapar tinggal ke rumah ya. Dan bisa tidur dulu sebentar kalau udah ngantuk di rumahnya. Apa kuatnya Ya, kan Nandira? Bapak. Buat hari ini, hadapi hari ini dengan berani, apapun yang terjadi, tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, ini kalau saya dengar quote dari teman-teman, ini polanya sama. Apapun yang terjadi hadapi ya. Meskipun demikian bangkitlah. Jadi ini quote curhat semua ini. Meski lelah ya, meski terluka ya, meski capek. Wah, jadi sama nih ya. Jadi ternyata saya simpulkan teman-teman ini adalah teman-teman yang selalu berjuang ya dalam berbagai tantangan. Nggak apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan nanti mah bisa teman-teman atasi dengan lebih baik. Terima kasih Kak Nandira untuk perkenalan dan inspirasinya ya. Sekarang ada Ya, Bapak. Kak Putri, silakan Kak Putri. Siap, mohon izin Bapak. Siap. Perkenalkan, nama saya Putri Elia Megawati Bolu Marpaung. Saya berasal dari Malang. Untuk UPT saya di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil. Kuat yang saya sukai kalau ada cobaan ya harus dicobain, Pak. Oke. Kak Putri ini siapanya Ibu Megawati nih? Siap penggemarnya, Pak. Ya, kalau ada cobaan justru harus dicoba. Ya, wah luar biasa. Jadi Kak Putri mah malah menghadapi ya cobaan itu bukannya dihindarin. Bagus. Ini mental-mental tangguh ya, apalagi bekerja di lapas ya. Terima kasih Kak Putri untuk perkenalan dan inspirasinya. Kak Sri Handayani, Siap, Pak. Siap, izin Mbak, Ibu perkenalkan diri. Nama saya Sri Handayani, asal ya. Surabaya, penempatan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun. Jabatannya pemeriksa keimigrasian pemula. Oke. Quote-nya, kalau lihat dari matanya sedang cari-cari dulu. Enggak sih Pak. Apa ya? Jangan lupa bahagia. Oke. Itu aja sih Pak. Sederhana tapi nendang ya. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Bahagia adalah modal kita Siap, untuk terima kasih Pak. Oh ya, siap sama-sama. Kak Ika. Kak Ika nih. Silakan Kak Ika. Bapak, mohon izin, Pak, suara saya terdengar, Pak. Siapa, Pak? Suara saya apa terdengar, Pak? Kecil banget di saya nggak tahu di teman-teman. Suara Kak Ika kecil apa gede? Kecil ya? Gimana, Pak? Apa terdengar? Ya, kayaknya harus agak dikencengin dan agak maju gitu. Ya. Sebentar, Pak. Mohon izin, Pak, apa sudah terdengar? Lumayan. Silakan. Ya, Pak. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ika Yuswitasari. Saya berasal dari Kota Blitar, asal penempatan Lapas kelas 2B Tuban, Bapak. Oke. Quote-nya? Quote-nya, jangan lupa berdoa. Kenapa? Jangan lupa berdoa, Pak. Ya. Betul ya. Agar kita selalu mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan, jangan pernah lupa berdoa ya. Tadi kita lupa berdoa ya? Gak apa-apa, berdoa bisa di tengah-tengah, bahkan bisa di akhir ya. Jadi, siapa lagi yang belum ini? Kak Paris, wah, ketua geng. Selamat siang Bapak, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Faris Naufal Perdana, biasa dipanggil Noval. Asal saya Madiun. Saya sekarang bekerja di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Pamekasan. Oh gitu ya. Untuk Saya salah panggil, mohon maaf ya, Kak Noval ya. Iya, gak apa-apa Pak, aman Pak, aman. Lanjut. Untuk
quotes-nya kurangin katanya, banyakin nyatanya. Kurang- Ya, kurangi katanya, banyak nyatanya. Ya, keren, keren, keren. Ini luar biasa. Saya dapat ilmu banyak ini. Baru sebentar aja, baru sejam dengan teman-teman. Terima kasih ya, sudah banyak memberikan insight ya. Ini kan apa ya? Eh, apa sih? Kunci menjalani kehidupan nih yang saya teman-teman sampaikan nih. Apalagi PNS mah nggak boleh ngomong katanya itu ya. Jadi harus berdasarkan data ya. Apalagi nanti di rancangan aktualisasi. Teman-teman, rancangan aktualisasi itu atau aktualisasi yang teman-teman susun, basisnya adalah bukti ya. Jadi ketika teman-teman bicara, langkah pertama adalah melaporkan kepada pimpinan, itu harus disertai bukti. Foto ketika pertemuan dengan pimpinan. Notulensi pertemuan dengan pimpinan. Bagus lagi ada surat undangan ya. Jadi pertemuan dengan pimpinan itu ada surat undangannya. Nah, itu semua harus disertakan. Jadi setiap langkah dalam aktualisasi harus berbasis bukti ya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menunjukkan eviden, itu repot, itu berat. Dan ada potensi tidak lulus ya. Misalkan gini, apalagi dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir tidak bisa menunjukkan buktinya. Di awal kami Pak melaporkan kepada pimpinan, diskusi dengan teman-teman, tapi ketika pengujinya nanya, ini mana bukti kegiatan pertemuan dengan pimpinan? Tidak ada Pak, tapi kami waktu itu melakukan. Wah, nggak bisa. Harus berdasarkan bukti. Lalu kemudian kami diskusi dengan tim kami Pak di kantor, mana ini buktinya? Ada foto-fotonya minimal? Nggak ada juga. Wah, sampai dengan kegiatan terakhir tidak bisa menunjukkan eviden, itu dipastikan tidak lulus teman-teman ya, hati-hati ya. Jadi hati-hati kalau sudah masuk kepada eh, tahapan-tahapan kegiatan, teman-teman dokumentasikan apapun yang terkait dengan langkah-langkah tersebut ya. Yang belum siapa nih? Kak Intan ya? Ya, Kak Intan silakan. Mohon izin Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Intan Putri Puspitasari Santoso, asal dari Sidoarjo. Unit kerjanya di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Untuk quotes hari ini adalah setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, Ya. betul ya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang. Apalagi di organisasi ya, berputar, berputar. Mungkin sekarang pimpinan di kantornya Kak Intan, Bapak siapa, tapi nanti ke depan walau alam ya Kak Intan yang memegang amanah kepemimpinan ya. Tidak menutup kemungkinan. Ada lagi yang belum? Saya khawatir kelewat siapa yang belum? Karena bergerak-gerak terus posisinya. Sudah semua ya? Sudah semua, baik. Siap Bapak, saya belum Bapak. Wih, Kak Frida belum. Ya, maaf, maaf. Izin memperkenalkan diri, nama Frida Fatima Azharo, biasa dipanggil Frida. Penempatan di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Pamekasan, sama seperti Mas Nopal. Jabatan pemeriksa keimigrasian pemula. Siap. Quotes-nya, meskipun perang dunia ketiga akan meletus, kita harus semangat terus. Teman-teman semua ya. Ya memang situasi sekarang ini cukup memprihatinkan ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Kak Frida ya. Di bulan Ramadan juga lagi, aduh Masya Allah. Mudah-mudahan segera berlalu, semua baik-baik saja termasuk Indonesia ya diberikan keselamatan. Sudah semuanya sudah? Nah, sebelum masuk kepada materi, Kak Denis sudah berapa lama bertugas? Lebih 8 bulan, Pak. 8 bulan. Ya, Oh, 8 bulan itu kan waktu yang lumayan lama ya. Kak Denis pernah nggak mendapati permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja? Dan terhadap permasalahan itu apa yang Kak Denis lakukan? alhamdulillah permasalahannya signifikan, Pak. Saya kayaknya harus Jadi nonton.
harus ngambil earphone. Kadang ini bisa lebih kencang suaranya. Permasalahannya pasti ada, cuma mas bukan masalah yang terlalu serius. Bukan masalah yang urgent gitu ya. Siap. Tapi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada itu, Kak Denny pernah melakukan eh, upaya gitu? Ya Bapak. Apa misalnya? Ya salah satu. Ya dengan teguran itu Bapak. Lakukan teguran. Jadi secara lisan terlebih dahulu seperti itu. Oke, oke. Ini saya mohon maaf nih, saya terkendala dengan apa speaker ya. Sebentar saya ambil dulu earphone sebentar ya. Ya, baik, kita lanjutkan saja dulu ya. Ini siapa nih? Mohon izin untuk mengganti jaringan, silakan. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Eh, Sangat mungkin teman-teman dalam bertugas 8 bulan ke belakang, itu teman-teman mendapati berbagai permasalahan ya. Mendapati berbagai permasalahan. Terus, teman-teman juga bisa jadi melakukan upaya penanganan ya. Upaya penanganan. Dalam upaya yang dilakukan itu, ternyata bisa diselesaikan. Sangat mungkin gitu ya. Karena memang ada masalah-masalah yang mendesak, mendesak untuk diselesaikan. Atau mungkin ya, mungkin karena komunikasi yang belum bisa berjalan dengan lancar, permasalahan-permasalahan tersebut sulit diselesaikan ya, sulit diselesaikan. Akhirnya menggantung ya, menggantung. Karena komunikasi dengan pimpinan belum bisa intensif ya, komunikasi dengan teman-teman di unit kerja juga belum intensif begitu ya. Jadi permasalahan itu menggantung. Nah, maksud saya begini, semangat untuk menyusun aktualisasi ini adalah semangat bagaimana teman-teman memiliki kepekaan ya, memiliki kepekaan terhadap isu-isu, terhadap permasalahan yang terjadi ya. Itu camkan. Tapi kalau misalkan teman-teman masih kebingungan, apa ya, kayaknya selama 8 bulan ke belakang itu baik-baik saja kok Pak misalkan. Nah, silakan teman-teman ngobrol ya, ngobrol dengan
pimpinan ya, dengan pimpinan. Minta arahan. Kira-kira, Pak, permasalahan apa yang harus saya selesaikan dalam menyusun rancangan aktualisasi ini. Nanti pimpinan akan memberikan arahan. Atau bisa jadi dengan teman-teman di unit kerja ya. Ah, teman-teman di unit kerja. Atau bisa jadi dengan teman-teman di unit kerja gitu. Nah, eh, tadi semangat untuk menyelesaikan aktualisasi ini berangkat dari kepekaan teman-teman ya terhadap lingkungan kerja. Lalu semangat menyelesaikan aktualisasi ini adalah adanya adanya semangat teman-teman untuk belajar mindset ya. Mencoba untuk merubah mindset yang biasanya ya sudahlah eh, kerja mah ngalir aja begitu ya. Kerja mah ngalir aja padahal sebetulnya banyak permasalahan terjadi. Nah, biasanya pegawai baru ini biasanya lebih peka, lebih sensitif. Seperti halnya teori tempat sampah. Saya yang biasa bekerja di tempat sampah, saya udah nggak bisa tuh lagi tuh nyium nyium bau sampah, Kak Denis. Karena sehari-hari di saya di tempat sampah gitu. Tetapi Kak Denis yang baru masuk ke tempat sampah, ke tempat saya bekerja di pembuangan sampah, wah Kak Denis akan nutup hidung dan sebagainya. Nah, biasanya pegawai baru ini memiliki kepekaan yang tinggi ya, memiliki bahkan memiliki idealisme ya. Terlebih teman-teman adalah insan-insan muda ya yang selalu bersemangat dengan perubahan begitu. Baik, izin saya share screen lagi. Izin saya share screen lagi. Nah, ini kita ice breaking dulu ya. Saya mohon izin menyampaikan ice breakingnya kita nggak usah nyanyi, tapi saya akan mengajak nonton sebuah video. Perhatikan teman-teman, video ini nggak lama, nggak sampai 1 menit ya. Jadi oleh teman-teman diperhatikan, video ini nggak hanya 1 menit. Nanti silakan teman-teman memberikan ulasan ya. Sebentar, sebentar. Ya, tolong oleh teman-teman perhatikan video ini. Saya akan share sound dulu supaya suaranya terdengar di teman-teman. Ya, bersiap 1, 2, 3.
Oke, jika batu tadi adalah suatu isu atau sebuah isu atau sebuah permasalahan, apa yang ingin Kaprida sampaikan terkait dengan video tadi, Kaprida? Izin Pak, boleh diulangi Pak pertanyaannya Pak? Nah, jika batu tadi, bongkahan batu tadi adalah sebuah isu atau sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja kita, apa yang bisa Kak Frida sampaikan terkait video tadi? Kalau batu tersebut adalah permasalahan di lingkungan kita, menurut saya ya harus dibuang Pak, permasalahan tersebut ditangani terlebih dahulu. Siap. Terus ya, itu memang permasalahan itu, ini bener banget nih, ini jawabannya singkat, padat, jelas, dan nonjoknya. Uang gitu. Tapi tadi potret potret dalam perjalanan video tadi, bisa Kak Frida ceritakan orang pertama seperti apa, orang kedua seperti apa, dan mengapa mereka melakukan hal itu? Kalau dari pandangan saya Pak, orang yang pertama itu kayak mengabaikan permasalahan tersebut, kayak ya udah dilewatin aja batu itu. Nah, tapi terus ada yang anak kecil itu yang mau mau ngambil batu itu tapi nggak jadi terus kayak dilarang gitu sama sama orang tuanya ya kayaknya. Ya, betul. Nah itu terus yang terakhir yang ngambil malah yang orang yang buta yang nggak bisa melihat gitu. Jadi kenapa yang nggak orang yang normal aja yang menyingkirkan batu itu, kenapa harus yang orang yang buta itu gitu sih Pak? Nah, itu pertanyaan buat buat kami apa buat Kak Frida? Kenapa hanya orang buta yang ngambil? Buat yang bikin konten Pak. Ya, tolong Kak Frida jawab ya. Kenapa kok digambarkan sebagai orang yang buta ya? Tadi kan bawa tongkat, katakanlah ilustrasi orang yang buta. Kenapa Kak Frida malah orang buta yang harus ngambil begitu ya? Kenapa barangkali Kak Frida punya insight? Mungkin apa ya Pak, mungkin lebih peka sih, mungkin orang buta itu memikirkan orang yang lainnya gimana kalau kalau ternyata orang yang lain itu kesandung gara-gara batu itu gitu mungkin. Ya, oke. Satu lagi ya, tepuk tangan buat Kak Frida nih, luar biasa nih, ulasan videonya. Sekarang Kak Putri, Kak Putri nih yang penuh semangat. Silakan Kak Putri memberikan ulasan pada video tadi. Kurang lebih sama sih Pak sama Mbak Frida, di mana kalau ada masalah atau yang dijadikan batu ya Pak kalau di konten tadi itu perlu cepat ditangani. Dan saya melihat juga di video itu ada beberapa orang yang justru bisa dengan mudahnya menyelesaikan masalah itu, tapi dia Malah apa coba ya? malah orang yang kekurangan lebih peka. Ya, untuk yang normal malah abai, sedangkan yang ada kekurangan lebih peka terhadap situasi, Mas, untuk menyelesaikan itu. Oke, applause nih buat Kak Putri ini ya. Jadi begitulah di organisasi ya. Tadi pertama orang yang sempat tersandung ya. Sempat tersandung bapak-bapak tadi ya. Tapi sudahlah, dia berlalu begitu saja. Ya katakanlah positif thinkingnya dia sedang terburu-buru atau apapun. Dan setelah tersandung, dia tidak berupaya untuk membuang batu tadi. Agar orang lain tidak bernasib sama begitu. Kemudian ada orang yang eh, lebih cermat melihat batu, dia loncat saja, loncat, wah loncat ya, karena dia melihat batu dari awal. Jadi ketika batu dilewatin dia loncatin saja ya, gitu ya. Eh, Tidak ada sama, ya mungkin terburu-buru juga lah gitu. Kadang di kantor seperti itu, atau bukan urusan kami begitu ya, bisa jadi. Jadi Kak Putri kenapa tidak mengangkat batu tadi? Itu kan bukan masalah gue, itu kan masalahnya Mas Denny sama unit kerjanya gitu ya. Lalu ada anak kecil tadi yang sempat ya katakanlah eh,
terpanggil ya untuk manggil batu. Entahlah, entah entah ngambil batu buat dibuang, namanya anak kecil kan. Entah buat dibawa atau apapun. Kemudian yang menggandengnya, entah itu orang tuanya, kakaknya, dan siapapun, justru melarangnya. Ya mungkin karena masih anak kecil, takutnya malah batunya berbahaya atau di batu itu ada tai, tai ayam gitu ya. Malah jadi kepegang dan sebagainya. Ya apapun lah. Akhirnya dibiarkan juga. Nah, yang terakhir, yang dianalogkan oleh orang tunanetra justru lebih peka. Nah, ini kan yang membuat video tadi masuk kepada tujuannya. Di akhir malah orang-orang yang merasakan permasalahan itu terjadi, itulah yang bersuara ya. Itulah yang menyelesaikan masalah. Tetapi orang-orang yang merasa permasalahan itu bukan bagian dari dirinya ya, bukan urusan yang bersangkutan, dia abai. Nah, kalau orang tunanetra ini mungkin eh, aspek penglihatan dia tidak ini ya katakan tidak berfungsi, tetapi tongkatnya itu bahkan bisa lebih tajam dari penglihatannya ya. Wah, apapun yang menjadi penghalang ketika ia berjalan, dia lebih peka. Kenapa? Dalam pikirannya bisa jadi begini. Ini batu nih. Kalau tidak saya singkirkan, orang-orang yang memiliki nasib seperti saya bisa jadi terjatuh gitu ya, atau terluka. Makanya orang yang memiliki keterbatasan justru orang yang peka terhadap permasalahan begitu ya. Nah, ini sering terjadi di kantor kita. Jadi kalaupun orang tersebut tidak memiliki keterbatasan, nah orang-orang yang merasa dirugikan dengan permasalahan, orang-orang yang merasa terhambat dengan permasalahan yang ada, nah biasanya orang tersebut memiliki semangat untuk menyelesaikan masalah tadi, seperti digambarkan oleh orang yang tadi tidak bisa melihat ya, begitu. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Nah, sekarang saya baru mau masuk ke materi nih. Harapannya teman-teman, harapannya pada pertemuan ini teman-teman ini menjadi agen-agen pembaharu ya. Teman-teman ini menjadi agen-agen perubahan ya di lingkungan kerja masing-masing. Jadi ada sebuah pesan besar katanya jika hari ini lebih baik maka ia sedang beruntung. Nah, gitu Kak Putri ya. Jadi kalau Kak Putri tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, Kak Putri itu sedang beruntung. Tetapi kalau Kak Putri tahun ini sama aja dengan tahun kemarin, sebetulnya ia sedang rugi katanya. Jadi, kenapa rugi? Karena dia tidak melakukan perubahan. Tidak menciptakan kreasi-kreasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik. Jadi datar-datar saja gitu ya, datar-datar saja. Bahkan ada kelas yang tidak kita harapkan sama sekali, ini yang kelas yang ketiga ini. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia sedang celaka. Wah, jangan pernah ya. Kalau tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka sedang celaka. Tapi buktinya ada, teman-teman ya. Buktinya ada. Contoh, salah satu kepala daerah di mana tuh? Di Jawa tuh ya. Eh, tertangkap tangan misalkan. Melakukan korupsi ya, atau suap atau apapun itu ya. Tahun kemarin dia tidak melakukan itu. Tapi ya begitulah. Godaan ya. Godaan seiring perjalanan, dinamika dalam bertugas, tiba-tiba ada yang menawarkan ya suap, tiba-tiba ada celah atau peluang untuk melakukan korupsi. Jadi ketika si kepala daerah tadi tahun ini melakukan korupsi, maka dia sedang celaka. Ya. Karena tahun sebelumnya tidak melakukan hal-hal buruk. Nah, jadi ternyata potretnya ada ya. Nah, bagaimana untuk melakukan perubahan ini? Ini ada kuncinya nih. Kata Agim ini 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang ya. Nanti teman-teman bisa implementasikan. Jadi mulailah dari diri sendiri sebelum kita mengajak teman-teman kita untuk berubah. Mulai dari hal-hal kecil, misal. Hal-hal kecil itu sebetulnya hal besar juga ya. Cuman kadang-kadang orang menganggapnya hal kecil atau hal sepele. Misal membuang sampah. Bahkan sekarang MUI ya. MUI memfatwakan buang sampah ke sungai itu haram ya. Wah, hati-hati. Kemudian mulai saat ini. Jadi kalau teman-teman mau berbuat baik jangan dinanti-nanti. Mulai dari sekarang. Nah, karena kata Peter Seng, jika kamu tidak berubah maka kamu akan mati. No, ini if you don't change, yaudah ini kata Peter Seng ya. Baik. Agenda pembelajaran
pada pertemuan ini, tadi saya sudah singgung-singgung di awal, teman-teman tolong nanti buka-buka kembali ya, buka-buka kembali terkait dengan agenda satu, agenda 2 dan agenda 3 ya. Karena semuanya akan menjadi materi-materi yang apa namanya? Yang menjadi bahan penting dalam aktualisasi. Agenda 2, apalagi nilai ASN berakhlak itu nanti teman-teman harus pahami. ASN berakhlak itu aspeknya apa saja dan ketika dikaitkan dengan langkah untuk melakukan kegiatan seperti apa begitu. Contoh. Eh Nilai dasar ASN berakhlak itu ada berapa Kak Revana? Izin Bapak, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang Ya, kelima loyal, loyal ya. loyal Bapak, Lalu, yang keenam adaptif, yang ketujuh kolaboratif. nah itu kan ada 7 ya. Nilai dasar ASN berakhlak. Nah, saya ingin coba nih bertanya kepada Kak Revana. Saat Kak Revana mengusung gagasan kepada pimpinan, kira-kira dengan nilai berakhlak apa saja yang terkait? Misalkan Kak Revana ini mau melaporkan kepada pimpinan terkait dengan draft ya, draft ini, draft gagasan kreatifnya. Kalau Karepina menemui pimpinan, melaporkan, menyampaikan draft, kira-kira berkaitan nggak dengan berorientasi pelayanan? Jangan takut salah ya, jangan takut salah. Kalau Karepina lapor pada pimpinan dengan Berkaitan Bapak. berkaitan ya. Nah, ini betul. Kenapa berkaitan? Karena apa yang dilakukan Kak Revana dari A sampai Z itu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kan? Kan kalau Siap. misalkan Kak Repana bikin inovasi lah, misalkan Kak Repana bikin inovasi di ruang layanan, misalkan eh membuat publikasi elektronik melalui televisi yang ada begitu ya. Nah, bagus lagi nih teman-teman, kalau bahan untuk menyusun aktualisasi ini diangkat dari bahan-bahan yang sudah ada. Jadi tidak harus mengeluarkan biaya beli TV dan sebagainya. Kak Repana misalkan, Pak, kebetulan saya di kantor ini ada TV, Pak. Tapi TV-nya tuh udah nggak dipakai. Nah, gimana kalau nanti TV tersebut saya gunakan sebagai aktualisasi saya simpan di ruang layanan dan di TV tersebut nanti ada tayangan-tayangan yang memberikan informasi kepada pelanggan. Oh, itu bagus ya, bagus. Nah, kan saat Kak Revana menggagas televisi dipasang di ruang layanan kan nggak ujuk-ujuk ya. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba Kak Revana pasang saja tanpa bicara sama pimpinan, terus pimpinan tidak tahu apa yang mau ditayangkan di televisi tersebut, pimpinan tidak tahu televisinya dari mana ya, terus apapun lah. Jadi rencana mempublikasikan informasi di ruang layanan dengan menggunakan TV bekas misalkan di ruang layanan itu pasti berawal dari kita pimpinan dulu menghadap melaporkan Pak ini kan pengguna layanan ke kita ini kan Pak kadang-kadang suka nanya-nanya aja Pak bulak-balik nanya. Jadinya sering terjadi pengulangan pertanyaan, sering terjadi pengulangan kesalahan. Jadi menyikapi isu tersebut saya punya gagasan Pak, kita pasang TV di ruang layanan. Jadi para pengguna layanan sambil duduk-duduk sambil lihat televisi, oh begini loh. Kalau alur mau menjenguk warga binaan, oh ditayangkan lah kemana dulu, kemana dulu, lalu harus syaratnya ngapain. Nah, tanpa Karepana ngomong pun, si TV itu sudah berbicara ya, menyampaikan informasi. Kan bagus. Nah, maksud saya, dengan mengawali laporan kepada pimpinan itu adalah bagian dari upaya Karepana melakukan eh, kegiatan layanan secara lebih baik. Jadi sangat berkaitan. Nah, sekarang terkait dengan aspek yang kedua, akuntabel. Kira-kira berkaitan nggak, Karepana? Karepana melapor kepada pimpinan untuk mengusulkan rancangan. Berkaitan nggak dengan aspek akuntabel? Berkaitan Bapak. Ya, kenapa berkaitan?
Kenapa berkaitan? Kira-kira. Jangan takut salah ya. Silakan bebas berpendapat ya. Jadi gini, sebagai petugas layanan, kan Kak Revana punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang hadir begitu ya. Nah, makanya Kak Revana melakukan tadi, menyampaikan usulan pada pimpinan itu adalah gambaran dari implementasi akuntabilitas Kak Revana dalam bertugas ya. Jadi sangat berkaitan. Lalu tadi berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis. Harmonis terkait nggak Kak Arifana? Kalau kita lapor kepada pimpinan itu terkait dengan aspek harmonis nggak? Terkait Bapak. Kait ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal. Jangan pernah gagasan-gagasan kreatif yang teman-teman usulkan itu tidak dikomunikasikan dengan pimpinan. Kita harus harmonis. Bukan hanya dengan pimpinan, dengan siapapun ya, dengan siapapun. Dengan unit kerja, bahkan dengan masyarakat ya, dengan masyarakat. Unit kerja jadi merasa terbantu dengan adanya inovasi yang dibuat oleh Karepana. Masyarakat menjadi terbantu ya dengan adanya inovasi yang eh, dibuat oleh Karepana. Pimpinan apalagi. Jadi terjadi harmonisasi. Nah, makanya kalau saya mencermati sebetulnya semua aspek berakhlak itu berkaitan ya dengan setiap langkah kegiatan. Tergantung bagaimana teman-teman bisa menganalisisnya ya. Nah, tadi kata Karepana, berkaitan Pak, berkaitan. Tapi nanti oleh Karepana dideskripsikan. Kenapa berkaitan. Terus nanti apalagi setelah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Nah, dengan kompeten, berkaitan tidak? Berkaitan Bapak. Berkaitan juga. Kenapa? Karena ini kan untuk meningkatkan kompetensi layanan. Agar saya lebih eh, berkinerja, saya memiliki kompetensi dalam rangka memberikan informasi kepada pengguna layanan begitu ya dengan cara ya tadi misalkan membuat spanduk, memasang TV layanan dan sebagainya. Oke. Nah, cukup dulu sampai di situ ya. Ini panjang banget dan bisa jadi teman-teman pusing ya. Nggak apa-apa. Di pertemuan ini bisa jadi pusing nggak apa-apa. Lalu nanti kita akan pelajari bersama apa itu habituasi dan aktualisasi, kemudian persiapan penyusunan rancangan aktualisasi dan penjelasan penugasan. Nah, nanti penjelasan penugasannya nanti saya akan kirim ke Kanoval ya. Saya akan kirim ke Kanoval contoh rancangan aktualisasi ya. Nanti oleh Kanoval dipelajari dan di-sharekan ke teman-teman ya. Jadi biar teman-teman dapat gambaran. Oh ini toh yang dimaksud dengan rancangan aktualisasi. Kalau bicara rancangan itu teman-teman hanya sampai dengan bab 3 ya. Bab satu, bab 2, bab 3. Nanti Kak Nopal nanti ping ke saya ya. Ping ke saya. Nanti saya akan Siap, kirimkan Bapak. contoh rancangan aktualisasi yang sudah disusun terlebih dahulu oleh teman-teman peserta lacar sebelumnya. Nah ini tadi sudah lah pembulatan agenda 1, 2, 2, 3. Ini saya harap teman-teman membuka kembali ya. Kita skip-skip karena banyak banget materinya. Nah ini nih yang tadi saya sampaikan. Jadi dalam rangka pembentukan karakter ASN yang profesional ya. Jadi teman-teman harus menyusun aktualisasi. Nah, menyusun aktualisasi ini pondasinya ini tadi kesiapsiagaan, analisis isu kontemporer dan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Ini menjadi pondasi agenda 1 ini. Kemudian ada manajemen ASN dan smart ASN yang menjadi bahan penting teman-teman menyusun isu ya. Nah, kalau teman-teman tidak apa tidak memahami ASN yang smart itu yang seperti apa, saya kira nanti akan kesulitan ya, akan kesulitan. Makanya gimana biar jadi smart? Teman-teman harus banyak belajar ya. Harus banyak belajar, harus banyak baca, harus banyak ngobrol, diskusi untuk mengangkat isu yang terjadi. Nah, ini ya, nih. Karena nanti teman-teman akan menyuguhkan secara secara ketentuan barangkali ya di rancangan aktualisasi ini seperti yang sudah teman-teman lakukan di analisis isu kontemporer. Jadi silakan mengangkat 3, 4 sampai 5 isu ya. Lalu teman-teman
melakukan tapisan ya, melakukan tapisan. Nanti isu mana yang menjadi pemenang, yang dianggap prioritas untuk segera diselesaikan. Nah, nanti teman-teman bicara isu ini, teman-teman gali, teman-teman gali melalui teknik ini. Fishbone misalnya ya. Fishbone itu kan menggali akar permasalahan yang terjadi ya. Ada teknik analisis isu. Boleh menggunakan Fishbone, boleh menggunakan mind map, apapun silakan yang teman-teman merasa kuasai. Lalu setelah teman-teman menemukan akar permasalahan, lalu teman-teman ya mengusung gagasan kreatif. Nah, kira-kira, nah gagasan kreatif ini sederhana-sederhana sih. Maksudnya bisa jadi hal-hal sederhana. Maksudnya tadi kekurang pahaman masyarakat yang berkunjung karena informasi nggak dapat banyak. Ketidaktahuan masyarakat pengunjung karena informasi nggak dapat banyak ya. Terus sering terjadi kesalahan. Nah, berarti gagasan kreatifnya adalah Kak Revana membuat ya, membuat publikasi melalui televisi bekas ya, melalui spanduk dan sebagainya. Nah, ini gagasan kreatif ini oleh teman-teman diurai kepada kegiatan-kegiatan ya. Misalkan ketika mengusung eh, menempatkan TV sebagai media layanan informasi, kegiatannya apa saja? Satu, melaporkan kepada pimpinan, misalkan. Kedua, menyusun, menyusun bahan tayang, berdiskusi dengan teman-teman di ruang. Kira-kira nanti apa saja sih yang mau dimuat di televisi tadi? Kemudian kegiatannya apa lagi? Kegiatannya adalah menyiapkan ininya, fasilitasnya. Karena TV tadi belum terhubung secara online pakai flash disk misalkan. Nah, itu nanti kegiatan-kegiatannya oleh teman-teman diurai ya. Dan teman-teman yang lebih tahu. Kira-kira dalam rangka mengusung gagasan kreatif, langkah apa saja yang harus disusun. Sampai kepada terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi kegiatan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Kira-kira nih ya, kira-kira gagasan kreatif yang diusung Kak Revana itu berjalan efektif tidak begitu ya? Tetapi ternyata Pak berjalan efektif Pak berdasarkan hasil survei dan wawancara saya berikan kuesioner kepada masyarakat pengunjung, mereka merasa puas Pak karena ada informasi yang interaktif dari TV yang ditayangkan misalkan. Nah, itu ya. Nanti ada monitoring dan evaluasi sebagai tahapan akhir kegiatan ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini teman-teman nah tadi saya sampaikan kegiatan-kegiatan dalam aktualisasi ini basisnya teman-teman output-output yang menjadi eviden ya. Nah, contoh tadi bertemu dengan pimpinan, Kak Revana punya notulensi. Nah, ya. Contoh tadi bertemu dengan pimpinan, Kak Revana mendapatkan oret-oretan dari pimpinan terkait rancangan yang dibuat. Jadi apapun bukti kegiatan yang menjadi data dukung pada langkah-langkah tertentu oleh teman-teman didokumentasikan. Video boleh ya. Jadi pas pertemuan dengan pimpinan itu divideokan. Nanti untuk melampirkan buktinya screenshot saja nggak apa-apa. Foto-foto lebih bagus ya. Jadi tolong teman-teman pahami basis eviden atau bukti atau data dukung pada setiap kegiatan ini penting ya. Nah, kegiatan ini didasari ini nih tadi agenda 2 ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kompeten, adaptif, harmonis, kolaboratif ya. Gitu. Lalu hasilnya apa? Ada ditambah penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini dari mana, Pak? Ini biasanya dilakukan oleh instansi-instansi teman-teman ya. Jadi dalam rangka memberikan penguatan kepada aktualisasi yang disusun, misalkan Karepana tuh ditugaskan mengikuti seminar ya, mengikuti seminar tertentu untuk memberikan penguatan, boleh banget ya. Dan ini urusannya adalah urusan di instansi teman-teman ya. Lalu lahirlah ASN yang profesional. Nah, sampai saat ini teman-teman ada pertanyaan karena waktunya sudah habis ya. Materi ini akan saya sampaikan kepada Kak Noval beserta contoh-contoh rancangan aktualisasinya. Karena memang ada tugas, karena memang ada tugas, saya loncat-loncat sedikit nggak apa-apa ya? Saya loncat-loncat sedikit nggak apa? Tugasnya, nah kan outline rancangan aktualisasi itu teman-teman ini outline-nya. Ada bab satu, bab 2, bab 3. Silakan teman-teman pelajari dan kerjakan ya. Bab 3-nya dulu. Bab satu, bab 2-nya mah nanti aja.
Kan teman-teman sudah belajar analisis isu kontemporer ya di agenda 1. Nah, ini kurang lebih sama. Teman-teman mendeskripsikan isu yang ada 3, 4, atau 5, silakan. Terus teman-teman melakukan penetapan dengan teknik tapisan ya. Boleh menggunakan APKL atau boleh menggunakan USG ya. Terus nanti teman-teman analisis penyebab core isu ya. Analisis penyebab core isu itu menggunakan teknik Fishbone dan sebagainya. Kemudian penyelesaiannya seperti apa ya. Penyelesaiannya apa isu tadi seperti apa, lalu manfaatnya apa. Lalu teman-teman membuat matrik rancangan aktualisasi. Silakan teman-teman buat saja dulu. Berdasarkan contoh rancangan aktualisasi yang nanti akan saya kirim ke Mas Nopal ya. Jadi lalu rekapitulasi nilai ASN berakhlak yang menjadi pondasi di setiap tahapan kegiatan nanti ada berapa ya. Nah, oke. Saya tutup dulu. Dari geng Mabar ini ada yang sudah mulai menyusun rancangan aktualisasi. Biasanya suka ada yang curi star nih. Ada nggak? Ada yang sudah siap-siap ya? Ada nggak? Nah, kalau tidak ada nggak apa-apa. Jadi nanti saya akan sampaikan ke Kanopal materi barusan dan contoh rancangan aktualisasi. Oleh teman-teman nanti diramu ya, diramu. Sekali lagi, ngobrol dengan pimpinan dan teman-teman di unit kerja supaya mendapat gambaran apa permasalahan yang akan diangkat ya. Itu saja saya kira teman-teman karena waktunya sudah habis dan kalau di Jawa Timur ini sudah sholat duhur, sudah dan duhur kali ya. Ada pertanyaan? Izin Pak, untuk tugasnya itu dikumpulkan Sebentar, atau ya. bagaimana Pak? Sebentar Kak Putri, sebentar. Ini berisik di sebelah banyak motor. Gimana gimana? Untuk tugasnya ini dikumpulkan atau bagaimana Pak? Atau hanya dikerjakan dulu? Enggak sih, nggak dikumpulkan. Nanti aja di pertemuan berikutnya nanti dipresentasikan ya. Nah, nggak apa-apa. Sejadi-jadinya aja dulu. Misalkan Teh Putri atau Kak Putri membuat bab 3, Pak saya progresnya baru 50%, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan. Kita cermati bersama. Teman-teman yang lain juga memberikan saran masukan, bahkan belajar ya dari apa yang Kak Putri buat, supaya memiliki kesamaan pemahaman ya terkait dengan rancangan aktualisasi yang disusun oleh teman-teman geng Mabar ini ya. Nggak apa-apa, jadi nggak usah dikumpulkan, tapi nanti di pertemuan berikutnya kapan Kak Putri? Besok kali ya? Ya sudah, nanti informasikan oleh Kanopal ya pertemuan berikutnya kapan. Kanopal ping dulu ke saya nanti saya kirim bahannya. Siapa, Pak? Baik, demikian teman-teman. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya tidak bisa memberikan banyak. Coach itu hanya inilah ngaminin lah ya, ngaminin. Yang tahu permasalahannya adalah teman-teman ya. Yang tahu gagasan kreatifnya adalah teman-teman. Saya hanya ingin memotret seperti apa sih teman-teman memahami permasalahan yang ada, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana gagasan kreatif yang disusun. Saya hanya ngikutin teman-teman ya. Jadi saya tidak ada intervensi. Wah ini punya Kak Putri ini salah, oh nggak boleh. Kenapa? Karena yang Kak Putri susun itu sudah hasil diskusi sama mentor ya, pastinya. Jadi nanti saya hanya motret sajalah, motret dan ya mencermati bersama kalau memang ada kurang-kurang dikit terkait teknik penulisan dan sebagainya kita diskusikan ya. Itu saja sih ya. Demikian teman-teman, dua kata untuk geng Mabar di 12.04 ini luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, izin libur. Terima Silakan. Siap, Pak.